Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Alfi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi forensik. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Rahma Kurniasari dengan NIM akhir 319 dari kelas EAG. Pertama, mengenai latar belakang kasus Chromebook Gate. Eh, Pada kasus ini terdapat 1,2 juta unit Chromebook diadakan yang mendapatkan nilai sebesar 9,3 triliun rupiah dengan total anggaran proyek yang dijual dengan harga 10 juta rupiah. Padahal harga satuan dibandingkan dengan harga pasar hanya sekitar 4-5 juta. Program pengadaan Chromebook di Mendikbudristek yang seharusnya mendukung transformasi digital pendidikan nasional justru menjadi skandal korupsi terbesar di sektor pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu pada markup harga masif. Harga satuan 10 juta rupiah, padahal harga pasar 4-5 juta per unit. Kemudian tersangka. Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka. KPK menginvestigasi Google Cloud sebesar 250 miliar per tahun. Dan yang terakhir, dampak kerugian keuangan negara, rusaknya kepercayaan publik terhadap digitalisasi pendidikan. Masuk soal yang pertama mengenai digital forensik dan cybercrime management. Untuk soal 1A mengenai peran digital forensik dalam mendeteksi manipulasi, yaitu kecurangan Chromebook terjadi secara sistematis, yaitu dari perencanaan, spesifikasi teknis, manipulasi tender, dan kooptasi e-procurement. Yang kemudian, keahlian digital forensik mengukir jejak manipulasi yang tidak dilihat mata manusia biasa. Langkah yang digunakan yaitu yang pertama, analisis metadata dokumen. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi file seperti dokumen, PDF, atau Excel yang menyimpan metadata tersembunyi, yang berisi nama pengarang, tanggal buat atau modifikasi, nama komputer, dan riwayat revisi. Kemudian, dapat mengungkap apakah dokumen spesifikasi dibuat sebelum tender resmi, sehingga spesifikasi sengaja diarahkan ke vendor tertentu. Langkah yang kedua yaitu rekonstruksi sistem e-procurement. Metode 4 fase NIST yaitu collection, examination, analyze, dan reporting. Kemudian imaging forensic server yaitu menggunakan hash file verifikasi dan data carving untuk menyimpan file yang dihapus. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pemeriksaan log akses server mengenai timeline aktivitas, siapa yang akses, dari IP apa, perubahan apa yang dilakukan, dan akses luar jam kerja. Kemudian mengungkapkan akses tidak sah sebelum pengumuman pemenang tender dan pola penghapusan data disengaja. Dan selanjutnya forensik jaringan, yaitu analisis header email dan pelacakan geografis sumber komunikasi. Dan langkah yang keempat yaitu cloud forensik, Google Cloud App sebesar 250 miliar per tahun. Legal health request kepada Google untuk data transaksi dan penggunaan layanan. Kemudian network forensik untuk mendeteksi anomali lalu lintas dan data server pemerintah dibandingkan infrastruktur Google Cloud. Dan yang terakhir memverifikasi apakah penggunaan aktual layanan sebanding nilai kontrak yang dibayarkan. Kemudian masuk soal 1B mengenai tantangan hukum menjaga integritas bukti digital. Yang pertama, otoritas dan prosedur penyitaan. Penyitaan harus berdasarkan izin yang sah dan prosedur yang benar agar bukti dapat diterima di pengadilan. Yang kedua, chain of custody. Bukti digital harus dijaga keasliannya dengan write broker dan dokumentasi yang lengkap agar keasliannya tidak dapat dipersoalkan di pengadilan. Yang ketiga, volatilitas data atau RAM. Data RAM akan hilang saat perangkat langsung dimatikan, sehingga harus diamankan melalui live forensik sebelum shutdown. Yang keempat, autentikasi di persidangan. Kepemilikan akun atau perangkat dibuktikan melalui login, alamat IP, dan aktivitas terkait. Dan yang kelima, yuridiksi lintas batas. Akses data lintas negara memerlukan proses MLIT yang lama, sehingga freezing order perlu segera diajukan. Kemudian masuk soal yang kedua mengenai proper evidence management. Proper evidence management di sini terdapat dua bukti, yaitu bukti fisik identik dengan pelabelan setiap barang bukti dengan nomor ID, tanggal, lokasi, dan petugas yang menangani. Yang kedua, pengemasan yang aman menggunakan kantong statis
dan segel bernomor untuk mencegah kerusakan atau manipulasi. Yang ketiga, pencatatan chain of custody dilakukan setiap barang bukti berpindah tangan dengan mencatat waktu, petugas, kondisi, dan tujuan penyerahan. Dan yang terakhir, dokumen kontrak didokumentasikan terlebih dahulu, lalu disimpan dalam amplop tersegel untuk menjaga keaslian dan keamanan bukti. Kemudian mengenai bukti digital. Yang pertama, jangan membuka email langsung di perangkat tersangka karena dapat mengubah data akses dan merusak keaslian bukti. Yang kedua, salin seluruh data terlebih dahulu menggunakan nomor blocker, lalu lakukan pemeriksaan pada salinan, bukan data asli. Yang ketiga, data log Google Cloud harus diperoleh melalui prosedur resmi dan disertai sertifikat keaslian agar dapat digunakan sebagai bukti. Dan yang terakhir, lakukan verifikasi hash menggunakan SHA 256 atau MD5 untuk memastikan data tidak berubah selama proses pemeriksaan. Lalu, standar penyimpanan yang dilakukan yaitu yang pertama, penyimpanan bukti digital harus memenuhi standar keamanan tinggi, di mana terdapat server terenskripsi, dilindungi kata sandi, akses terbatas dan tercatat. Kemudian, lingkungan fisik aman, CCTV dan kontrol akses biometrik. Kemudian, backup di lokasi terpisah untuk mencegah kehilangan akibat bencana fisik. Yang kedua, setiap akses meninggalkan audit trail otomatis, sehingga tidak ada manipulasi tanpa jejak. Yang ketiga, hash verification adalah mekanisme kritis untuk algoritma SHA 256 atau MD5 dihitung saat perolehan awal dan dicatat dalam dokumentasi resmi. Jika terdakwa klaim bukti modifikasi, hash dapat diverifikasi ulang. Hash identik dengan bukti matematis tidak terbantahkan. Dan yang terakhir, prinsip utama chain of custody yang sempurna yaitu fondasi konstitusional pembuktian di persidangan. Kemudian lanjut soal ketiga mengenai money laundering dan transnational financial flows. Skema pencucian uang di sini menggunakan placement, layering, dan integrasi. Yang pertama, placement atau penempatan. Data dapat disamarkan melalui rekening vendor, dipecah menjadi transaksi kecil agar tidak terdeteksi, serta didukung faktur pass-through untuk jasa yang tidak pernah dilakukan. Yang kedua, layering atau pelapisan. Dana dapat diarahkan ke perusahaan cangkang di luar negeri, disamarkan melalui transaksi perdagangan dengan nilai yang di markup, atau dialirkan menggunakan sistem hawala yang sulit dilacak karena minim jejak transaksi resmi. Dan yang ketiga, integration atau integrasi. Dana dapat dicuci dengan membeli properti mewah, berinvestasi melalui pihak lain atau nomine, mendirikan perusahaan yang tampak legal, dan mengembalikan dana dari luar negeri sebagai pinjaman bisnis agar terlihat sah. Kemudian mengenai estimasi fraud proses dan metode investigasi. Estimasi total fraud proses yaitu sebesar 6-7,2 triliun. Metode investasi transnational financial flow yang dilakukan yaitu yang pertama PPATK atau View Indonesia, Suspicious Transaction Report, dan jaringan Egmont Group, di mana ada 166 View dunia untuk lacak aliran dana lintas terbatas. Kemudian yang kedua MLAT, yaitu bantuan hukum timbal balik untuk rekening di luar negeri. Proses berbulan-bulan dan freezing order harus bersamaan. Yang ketiga follow the money menggunakan CEATS atau IDEA atau ACL untuk jutaan transaksi. Network Analyze petakan struktur sales company. Dan yang terakhir blockchain analysis, yaitu gunakan tools chain analyze atau elliptic dengan melacak kripto jika digunakan sebagai media layering. Kemudian masuk soal yang keempat mengenai commercial damage versus economic damage. Untuk soal yang keempat A mengenai formulasi economic damage, kerugian keuangan negara. Komponen pertama yaitu mengenai kerugian langsung dari markup harga, di mana harga kontak per unit sebesar 10 juta rupiah, padahal harga pasar wajar per unit hanya sebesar 4-5 juta. Di sini saya mengambil 4,5 juta. Yang mendapatkan hasil selisih markup per unit yaitu sebesar 5,5 juta sebanyak jumlah unit proyek 1.200.000 unit, sehingga terdapat total kerugian langsung sebesar 6,6 triliun. Kemudian komponen kedua, kerugian fungsional akibat ketidakbergunaan perangkat. Kerugian fungsional didapatkan dari persentase hambatan 3 kali total unit dan harga wajar, di mana persentase hambatan sebesar 40%, total unit 1.200.000 unit, dan harga wajar 4,5 juta, didapatkan kerugian fungsional sebesar 2,16 triliun.
Kemudian sehingga total estimasi economic damage sebesar 8,76 triliun yang didapatkan dari kerugian langsung ditambah kerugian finansial. Kemudian metodologi perhitungan ekonomi damage yaitu pertama mengenai syarat pembuktian yaitu liability di mana pihak terbukti melakukan kesalahan hukum. Kedua, causation hubungan sebab akibat langsung antara tindakan dan kerugian negara. Yang ketiga, reasonable certainty yaitu nilai kerugian harus disajikan berdasarkan data yang dapat diverifikasi bukan spekulasi. Dan yang terakhir, standar Daubert di mana metode telah diuji empiris, review tingkat kesalahan terukur dan diterima komunitas ilmiah. Kemudian metode perhitungannya menggunakan unjust enrichment, yaitu kerugian langsung dibagi selisih harga kontrak versus harga pasar wajar dikalikan jumlah unit. Out of pocket, yaitu kerugian fungsional dibagi dana yang terbuang atas perangkat yang tidak dapat digunakan secara efektif. Kemudian for analyze, yaitu menggunakan opportunity cost dibagi estimasi program pendidikan lain yang seharusnya bisa dibiayai. Dan yang terakhir, data pendukung dari pemantauan Pustekkom 2019 dan survei Kemendikbudristek 2023, di mana 40% sekolah mengalami hambatan penggunaan. Untuk poin 4B yaitu penilaian commercial damage bagi vendor kompetitor. Commercial damage yaitu kerugian komersial vendor yang bersaing jujur namun kalah akibat konflik dan interest dan ticket bending. Ini merupakan tort atau perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak tidak bersalah. Di sini 3 peran akuntansi forensik yaitu pertama fact finding, di mana data historis vendor, proposal, biaya, persiapan tender, proyeksi pendapatan jika tender adil. Yang kedua, quantification, yaitu metode benefit of the bargain atau yardstick atau benchmark, dan before and after analyze. Dan yang terakhir, product presentation, dengan sajikan dengan standar reasonable certainty yang dapat dipercaya hakim. Kemudian, komponen klaim commercial damage, yaitu yang pertama, lost profit, di mana proyeksi laba yang seharusnya diperoleh versus laba aktual. Sunk cost, biaya persiapan tender yang terbuang percuma karena proses dicurangi. Dan yang terakhir, price erosion, di mana kerugian reputasional terpaksa turunkan harga tender lain. Kemudian masuk yang terakhir mengenai litigation service provided by accountant. Di sini di poin 5A mengenai peran konkret akuntansi forensik mendukung JPU. Yang pertama, peran litigasi yang di mana terdapat testifying expert witness, yaitu utama di tipikor. Yang kedua, non-testifying konsultan. Dan yang ketiga, neutral arbitrator atau mediator. Yang kedua, pra-peradilan. Temuan audit BPK diperkuat dengan kronologi yang disusun dari berbagai bukti digital dan aliran dana. Yang ketiga, expert report, keterangan ahli harus disertai opini, dasar fakta, dan kualifikasi yang jelas agar dapat diterima di pengadilan. Dan yang keempat, formula kerugian standar. Pra-peradilan menghitung selisih kerugian yang telah terjadi, sedangkan pasca peradilan juga memperhitungkan potensi kerugian di masa depan. Langkah yang kelima yaitu tahap disposisi atau discovery. Siapkan jawaban yang jelas, kuasai kronologi kasus, dan segera koreksi kesalahan dalam transkrip bila diperlukan. Dan yang terakhir, di ruang persidangan, bangun kredibilitas dengan jelaskan metode yang jelas dengan bantuan visual agar mudah dipahami. Untuk poin yang B mengenai menjaga objektivitas dan integritas profesional, yaitu yang pertama tantangan terbesar mengenai adversarial bias, yaitu dorongan bertindak sebagai advokat pihak yang membayar bukan independen. 3 pilar objektivitas, yaitu yang pertama posisi independen, yaitu pakar untuk pengadilan bukan pion JPU maupun advokat terdakwa. Yang kedua, penerjemah kebenaran, yaitu fakta keuangan kompleks menjadi akurat dan netral. Yang ketiga, ketenangan kredibel, pertahankan standar keilmuan, bahkan di bawah tekanan cross-examination provokatif. Prinsip praktis menghadapi cross-examination yaitu yang pertama, jeda sebelum menjawab. Beri JPU waktu objection, beri diri waktu merumuskan jawaban presisi. Kemudian, transparansi absolut, tidak ragu menyatakan saya tidak tahu daripada berspekulasi. Yang ketiga, konsistensi penuh dengan expert report, yaitu inkonsistensi sekecil apapun dieksploitasi terdakwa. Yang terakhir, hypothetical question, jelaskan mengapa metode yang paling digunakan secara ilmiah. Wajib tolak
kanan memperbesar angka kerugian melebihi yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Kode etik CFF atau CFI yaitu kepentingan keadilan dan kebenaran di atas kepentingan klien. Jadi kesimpulannya untuk mengenai materi digital forensik yaitu metadata, log server, procurement forensik membongkar jejak manipulasi digital yang tidak terlihat. Kemudian mengenai evidence management, chain of custody sempurna menunjukkan fondasi konstitusional pembuktian di pengadilan tipikor. Kemudian money laundering mengenai fraud proses triliunan harus melewati placement layering integration. Setiap jejak adalah pintu masuk investigasi. Mengenai economic damage, total estimasi 8,76 triliun menggunakan metodologi terstandarisasi. Unjust enrichment ditambah out of pocket. Kemudian mengenai commercial damage, yaitu vendor kompetitor yang jujur berhak mengklaim loss profit, sunk cost, dan price erosion. Dan yang terakhir, litigation service, akuntan forensik sebagai testifying expert witness menjadi garis terdepan penegakan anti korupsi, keahlian teknis ditambah integritas. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.